Halo, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget. Hari ini kita akan membandingkan flagship dari Asus, yaitu Asus ROG 5 melawan Mi 11, flagship dari Xiaomi. Di video kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang tersedia, stabilisasi performa, dan yang terakhir kita akan membandingkan kamera antara kedua device ini. Tetapi hal yang menginisiasi saya membuat perbandingan antara kedua flagship ini adalah dari sektor harganya. Harganya yang mirip-mirip lah. Jadi kita mulai videonya. Kalau di intro tadi saya sempat menyinggung harga dari kedua device ini, yuk kita tilik update harga dari kedua device ini. Kita mulai dari Asus ROG 5 terlebih dahulu. Untuk Asus ROG 5 saya menemukan ada seller yang menjual di kisaran 8,99 juta atau 9 juta kurang 1000, dan ada beberapa e-commerce lainnya yang menjual di kisaran 9,1 juta sampai 9,9 juta. Sedangkan di Mi 11 ini harganya masih stabil ya, sekarang di kisaran 9,99 juta. Namun anehnya Mi 11 sekarang di Mi Store yang official tidak tersedia ya barang barunya, melainkan barang secondnya yang kurang lebih dibanderol dengan harga 9,1 jutaan saja. Atau kalau kalian beruntung bisa dapat 8,7 jutaan atau 8,5. Namun kalian perlu tahu bahwa RAM-nya sama tetapi ROM-nya berbeda ya. Kalau di Mi 11 itu ROM-nya 256, sedangkan di Asus ROG dengan harga yang saya sebutkan tadi itu masih di 128 GB. Hal yang pertama yang perlu kita singgung dan tidak perlu kita terangkan panjang lebar adalah dari sektor desainnya. Jelas, untuk Asus ROG 5 ini gaming looks banget ya, sedangkan di Mi 11 lebih cocok untuk semua orang. Dari sisi dimensinya jelas Mi 11 lebih nyaman, lebih tipis, dan lebih ringan dibandingkan dengan Asus ROG 5. Jadi untuk kebanyakan orang jelas Mi 11 lebih ringkas dibandingkan dengan Asus ROG 5. Kemudian untuk output inputnya ini saling menyusul ya antara kedua device ini, dimana Asus ROG 5 sudah mendukung 3,5 mm audio headphone jack, sedangkan di Mi 11 tidak ada lubang kenikmatannya. Kemudian di Mi 11 ada infrarednya, namun di Asus ROG 5 juga sudah mendukung air trigger ya, jadi bagi para pemain PUBG dan COD Mobile ini lebih nyaman di Asus ROG 5. Kemudian Asus ROG 5 juga ada konektor yang bisa kalian koneksikan dengan aksesoris dari Asus, dan ada USB Type-C yang kedua. Kemudian untuk SIM tray-nya kedua device ini sama-sama mendukung dual SIM tanpa mendukung micro SD. Tapi untungnya kedua device ini sama-sama sudah mendukung stereo speaker. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi layarnya. Kedua device ini mendukung layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz untuk Mi 11, sedangkan di Asus ROG 5 itu 144 Hz. Keduanya juga sudah mendukung HDR10+, namun personally saya lebih memilih layar di Mi 11 ya, dengan bezel yang lebih tipis, karena bisa mendapatkan screen to body ratio 91,4%. Kemudian untuk peak brightness-nya ini lebih terang di Mi 11 di 1500 nits, dibandingkan dengan Asus ROG 5 itu di 1200 nits. Lalu untuk resolusi layarnya di Mi 11 itu bisa 2K atau Quad HD resolution, sedangkan di Asus ROG 5 itu hanya di Full HD+. Dan ada beberapa kustomisasi yang lebih banyak di bagian displaynya di Mi 11. Ini kalian bisa memilih mode advanced setting, ada pilihan sRGB dan P3 untuk akurasi warna yang tinggi, dan ini cocok banget bagi teman-teman yang hobi edit foto dan video. Walaupun secara kasat mata tidak terlalu kentara ya, tapi untuk experience-nya memang Mi 11 lebih banyak optimalisasi. Namun jangan khawatir, kedua device ini sudah mendukung proteksi yang sama-sama keras, yaitu Corning Gorilla Glass Victus. Namun lagi-lagi Mi 11 sedikit lebih unggul karena in-display fingerprint-nya itu sudah mendukung heart rate monitor. Jadi ya untuk layarnya Mi 11 hands down much better than the Asus ROG 5. Kemudian yang selanjutnya untuk softwarenya, kedua device ini memiliki versi Android sama, yaitu Android 11. Namun UI yang digunakan berbeda ya. Kalau Asus ROG jelas ROG UI, sedangkan di Mi 11 itu Mi UI. Jadi menurut saya untuk masalah softwarenya ini comes down to preference.
Jadi kalau untuk masa softwarenya ini bisa sampai 1 jam nerangin optimalisasi software antara kedua device ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya, kedua device ini memiliki fitur yang mirip-mirip. Kita list terlebih dahulu. Yang pertama dari segi NFC-nya, cek kedua device ini ada. Kemudian untuk wireless chargingnya di Mi 11 itu mendukung 55 watt, sedangkan di Asus ROG 5 ini saya letakkan di dock wireless chargingnya tidak terkonek ya. Namun untuk WiFi koneksinya ini bisa di WiFi 6E ya. Ini mode terbaru dibandingkan dengan Mi 11 yang hanya WiFi 6. Dan keduanya juga sama-sama tidak mendukung IP68. Jadi untuk masalah fitur-fiturnya kalian bisa menimbang-nimbang sendiri sesuai kebutuhan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk performanya. Kita tahu bahwa kedua device ini menggunakan chipset yang sama yaitu Snapdragon 888. Namun kita tidak bisa menilai performa sebuah device itu hanya dari satu benchmark saja. Kalau nilai Antutu ya kurang lebih kedua device ini sama. Namun ketika kita menjalankan satu aplikasi yaitu CPU throttling, ini ternyata grafik yang ada di Mi 11 itu naik turun ya. Kurang begitu stabil seperti Asus ROG 5. Dari menit pertama sampai 15 menit itu cukup stabil ya grafiknya, tidak naik turun signifikan seperti Mi 11. Ini juga saya buktikan ketika saya bermain Genshin Impact. Ternyata setelah 30 menit frame drop yang saya rasakan di Asus ROG 5 itu lebih minim dibandingkan dengan Mi 11. Ini mengapa HP gaming itu lebih stabil performanya jika kita gunakan untuk jangka panjang dibandingkan dengan HP high-end pada umumnya. Kemudian untuk suhunya, kedua device ini mengalami kecenderungan yang sama ya panasnya. Saya sudah membuat videonya di pojok kiri atas itu. Kalian bisa cek kecenderungan panasnya kapan saja. Langsung saja cek. Kemudian yang selanjutnya untuk baterainya. Untuk Mi 11 itu kapasitasnya 4600 mAh, sedangkan di Asus ROG 5 ini 6000 mAh. Secara hukum fisika, perbedaan kapasitas seperti ini memang terasa jauh perbedaannya. Apalagi jika saya bandingkan, memang untuk kebutuhan sehari-hari screen on time yang saya dapatkan di Asus ROG 5 itu bisa sampai 7-8 jam, sedangkan di Mi 11 itu hanya 4-5 jam. Walaupun keduanya juga sudah mendukung fast charging, dimana Mi 11 sudah mendukung 55 watt. Dari 0 sampai 100 itu kurang lebih memakan waktu 46 menit, sedangkan di Asus ROG 5 itu 52 menit ya dengan 65 wattnya. Kemudian untuk hasil fotonya secara mengejutkan, terkadang saya suka dari hasil Mi 11, terkadang saya suka dari Asus ROG 5. Untuk mode close up, karakteristik warna dari Asus ROG 5 terlihat natural, tidak ada processing yang berlebihan seperti di Mi 11. Ada sedikit bumbu-bumbu processing ya kalau di Mi 11. Namun di sisi lain, karena Mi 11 memiliki sensor yang lebih besar, maka hasil bokehnya lebih dramatis. Namun memang kelemahan sensor besar itu tidak bisa menyeluruh fokus objeknya, sehingga terkadang saya perlu mengambil foto berkali-kali untuk mendapatkan fokus objek yang diinginkan. Kemudian untuk mode HDR-nya saya lebih condong ke Mi 11 karena di beberapa situasi bisa memberikan exposure sky atau langit yang tidak blown out, dan di bagian shadow-nya tidak underexpose ya. Alhasil keseluruhan objek yang ditangkap terkesan balance di Mi 11. Tapi untuk masalah skin tone jelas ya Asus ROG 5 unggul di kesan natural yang dihasilkan. Kalau di Mi 11 kayak orang dibedakin ya, ini putih banget. Kemudian untuk lensa ultrawide keduanya cukup detail, meskipun di Asus ROG 5 terkadang underexpose di beberapa situasi. Kemudian untuk hasil makro lens lebih unggul di Mi 11 ya menurut saya, karena lensa makro yang digunakan ini super makro. Jadi kalian akan mendapatkan hasil yang lebih close up dan sedikit lebih dramatis di Mi 11. Dan belum bisa video kalau lensa makro di Asus ROG 5, kalau di Mi 11 bisa video. Kemudian untuk situasi low light, karena di Mi 11 memiliki sensor yang lebih besar, maka penyerapan cahayanya lebih baik sehingga hasil di malam hari lebih bagus di Mi 11. Dari segi noise level dan detailnya saya condong di Mi 11. Kemudian untuk videonya keduanya bisa merekam 8K video di 30 fps, dan untuk 4K 60 fps nya ini untuk Mi 11 agak sedikit nge-crop ya dibandingkan dengan Asus ROG 5. Ini adalah hasil 4K 60 fps. Kalau saya perhatikan agak sedikit nge-crop ya di Mi 11 dibandingkan dengan Asus ROG 5. Untuk stabilannya sama. Kemudian bagaimana? So guys, ini adalah tes kamera ultrawide dari Mi 11 dan Asus ROG 5. Ini resolusinya 4K 30 fps ya untuk lensa ultrawide-nya kedua-duanya. Menurut kalian hasilnya bagus mana nih?
Jadi kesimpulannya, dari harga yang mirip-mirip ini cukup menarik ya ketika saya membandingkan antara kedua device ini. Dari segi fitur-fiturnya mirip-mirip, dari segi baterainya jelas Asus ROG 5 lebih unggul. Namun yang mengejutkan adalah dari kamera comparison yang saya tunjukkan ke teman-teman tadi. Asus ROG 5 ini adalah HP gaming loh. Tetapi di beberapa situasi Asus ROG 5 kadang lebih unggul dibanding dengan Mi 11. Tetapi ya itu tadi, memang catatannya karena kedua device ini tidak mendukung micro SD, kalian harus memilih versi yang aman buat kebutuhan kalian. Dan salah satu catatan lagi adalah memang Snapdragon 888 confirm saya sudah menggunakan keduanya, memang kecenderungan panasnya lebih sering dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.